warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Radika Bagja, nomor presensi 21 dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Jenggala. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1042 Masehi setelah Raja Airlangga membagi dua kerajaan Kahuripan, yaitu Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari perang saudara antara kedua putranya, Mapanjigarasakan dan Sri Sama Rawijaya, yang sama-sama memiliki hak atas tahta. Namun pembagian ini justru menjadi awal dari konflik berkepanjangan antara kedua kerajaan. Jenggala mendapatkan wilayah bagian timur dengan ibu kota di Kahuripan, sementara Panjalu menguasai bagian barat dengan pusat pemerintahan di Daha. Wilayah Jenggala memiliki letak strategis di pesisir pantai dan di sekitar Sungai Brantas, yang merupakan jalur utama perdagangan pada masa itu. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan akses ke jalur laut, Jenggala memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kerajaan maritim yang kuat. Meskipun Raja Airlangga berharap kedua kerajaan hidup berdampingan secara damai, persaingan antara Jenggala dan Panjalu tidak dapat dihindari. Jenggala yang dipimpin oleh Mapanjigarasakan mulai membangun kekuatan militer untuk mempertahankan wilayahnya. Sementara Panjalu juga melakukan hal yang sama. Perebutan pengaruh di wilayah Jawa Timur semakin memanas, menyebabkan konflik yang berkepanjangan di antara kedua kerajaan. Dalam beberapa sumber sejarah, disebutkan bahwa Jenggala lebih berorientasi pada perdagangan maritim, sementara Panjalu lebih kuat dalam sektor agraris. Selain perbedaan ekonomi, dukungan dari bangsawan yang berbeda memperkeruh hubungan antara kedua kerajaan, dengan masing-masing pihak yang memiliki sekutu yang kuat. Akibatnya, perang antara kedua kerajaan sulit dihindari dan menjadi faktor utama menentukan masa depan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Lanjut ke masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Pada masa pemerintahan Mapanjigarasakan 1042 hingga 1052 Masehi, Kerajaan Jenggala mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang perdagangan dan maritim. Dengan letaknya yang strategis di pesisir timur Jawa, Jenggala memiliki pusat perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan wilayah luar seperti India dan Tiongkok. Bandar-bandar dagang di Jenggala berkembang pesat. Dengan banyaknya pedagang asing yang datang untuk bertransaksi, barang-barang seperti rempah-rempah, hasil pertanian, serta barang-barang kerajinan tangan dari Jawa diekspor ke berbagai wilayah. Selain itu, Jenggala memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi kepentingan dagangnya, sekaligus menjaga stabilitas perairan dari ancaman bajak laut atau kerajaan yang ingin menguasai jalur perdagangan. Selain sektor perdagangan dan maritim, Jenggala juga mengalami kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pemerintahan. Sistem pemerintahan di Jenggala berbasis pada kerajaan Hindu-Buddha, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. Mapanjigarasakan dan penerusnya banyak membangun prasasti serta candi sebagai bentuk legitimasi kekuasaan mereka. Seni ukir dan arsitektur Hindu-Buddha berkembang pesat dengan banyaknya relief dan bangunan suci yang dibuat pada masa itu. Kehidupan sosial Jenggala juga berjalan harmonis dengan adanya pembagian kelas sosial yang jelas antara bangsawan, pedagang, dan petani. Keberadaan pelabuhan dagang yang ramai juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan budaya dari luar, sehingga memperkaya kehidupan sosial dan budaya mereka. Nah, lanjut ke fase kemunduran Kerajaan Jenggala. Kemunduran Jenggala mulai terlihat sejak wafatnya Mapanjigarasakan. Penguasa berikutnya tidak mampu mempertahankan kestabilan kerajaan, baik dari segi politik maupun ekonomi. Perang berkepanjangan dengan Panjalu semakin melemahkan Jenggala, mengakibatkan banyaknya sumber daya terkuras untuk kepentingan militer. Selain itu, beberapa wilayah perdagangan penting mulai dikuasai oleh Panjalu, sehingga perekonomian Jenggala melemah. Ketidakmampuan Raja-Raja Jenggala dalam mengelola kerajaan dengan baik menyebabkan perpecahan internal, dengan banyaknya pemberontakan dari daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Jenggala. Ketidakstabilan politik ini semakin mempercepat kemunduran kerajaan.
Pada tahun 1135 Masehi, Raja Jayabaya dari Panjalu berhasil menaklukkan Jenggala. Setelah melalui berbagai peperangan yang melemahkan kerajaan tersebut, setelah Jenggala jatuh, wilayahnya disatukan dengan Panjalu dan menjadi bagian dari kerajaan Kediri. Kejatuhan Jenggala juga dipercepat oleh berbagai faktor eksternal seperti bencana alam yang menghancurkan beberapa wilayah penting di kerajaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Jenggala semakin menghilang dan hanya sedikit catatan sejarah yang tersisa mengenai kerajaan ini. Meski demikian, beberapa peninggalan sejarah seperti prasasti dan candi masih menjadi bukti bahwa Jenggala pernah berjaya sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa Timur. Lalu, lanjut ke bukti peninggalan kerajaan Jenggala. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan keberadaan kerajaan Jenggala. Salah satu yang paling penting adalah prasasti Turun Hyang 1044 Masehi yang mencatat konflik antara Jenggala dan Panjalu. Selain itu, prasasti Kambang Putih 1050 Masehi juga memberikan informasi tentang sistem pemerintahan Jenggala dan peran-peran raja dalam mengelola kerajaan. Prasasti-prasasti ini menjadi bukti kuat bahwa Jenggala pernah menjadi salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Jawa Timur. Selain prasasti, peninggalan lainnya adalah Candi Prada di Sidoarjo dan Prasasti Malenga 1052 Masehi yang mencatat penghargaan kepada desa yang berjasa dalam perang. Pengaruh budaya Jenggala juga masih dapat ditemukan dalam tradisi dan seni ukir di Jawa Timur. Beberapa arkeolog percaya bahwa masih ada peninggalan lain dari Jenggala yang belum ditemukan dan masih tersembunyi. Nah, jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan adalah kerajaan Jenggala lahir dari pembagian keuripan oleh Airlangga. Meski sempat berjaya dalam perdagangan dan militer, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat perang saudara dengan Panjalu. Setelah ditaklukkan oleh Jayabaya, Jenggala menjadi bagian dari Kediri dan akhirnya lenyap dari sejarah. Namun peninggalannya masih dapat ditemukan dan harus diteliti oleh sejarawan hingga saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.